Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengoptimalisasi setiap postingan yang ada di Instagram kita. Perlu diketahui bahwa dalam Instagram ini memang mempunyai algoritma atau aturan bagaimana kemudian satu postingan itu bisa dipublikasikan oleh sistem Instagram sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Pada umumnya kemudian setiap orang itu atau setiap akun Instagram itu idealnya akan mempublikasikan postingannya hanya kepada followers yang dia punya saja. Contohnya misalkan di sini ada akun Instagram saya, di sini mempunyai 1750 followers. Yang itu artinya ketika saya mempostingkan satu konten baru, itu akan dipublikasikan ke 1750 followers saya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya bagaimana caranya supaya saya bisa mempublikasikan satu postingan baru melebihi jumlah followers yang saya punyai? Bisa atau tidak pertanyaannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat beberapa postingan yang sudah saya publikasikan di akun Instagram saya. Pertama ini dari sini saja dulu ya. Nah, di sini ada satu postingan itu tentang COVID-19. Ini mempunyai jumlah like yaitu 726 like atau 727 like dan 2 komentar. Ini 2 komentar. Nah, bagaimana cara kemudian kita melihat jumlah jangkauan dari postingan ini? Kita kalau misalkan Instagram teman-teman belum menjadi akun bisnis, belum di-convert ya, belum di-switch menjadi akun bisnis, itu harus di-switch dulu. Karena itu kalau belum di-switch tidak bisa melihat jumlah jangkauannya atau detail statistik dari postingan, dari setiap postingan yang kita kirim ke Instagram. Kalau kita lihat di sini kalau sudah menjadi akun bisnis ini bisa ada tambahan ini tombol di sini namanya View Insight. Kalau diklik ini akan muncul detail jangkauannya. Nah, di sini reach itu adalah jangkauan. Jadi jumlah dari jangkauan atau jumlah orang yang melihat postingan ini. Ini kalau kita lihat itu 8.654. Nah, sedangkan tadi follower saya itu hanya 1.700-an. Tapi di sini bisa menjangkau sampai 8.654 dengan jumlah like-nya adalah 727, komennya 2 dan forward-nya 18. Terus yang nge-save itu 38 orang. Nah, ini juga bisa kita lihat lebih detailnya ke bawah. Nah, ini di sini ada di paling bawah ini. Ada namanya impression. Nah, itu kurang lebih sebenarnya sama sih dengan ini, dengan jangkauan ya. Nah, di sini ada asal usul bagaimana orang itu melihat postingan saya. Jadi apakah itu dari hashtag, apakah ada itu dari profil saya, atau itu dari brandanya gitu, atau dari yang lainnya. Nah, di sini ternyata yang paling banyak itu adalah dari hashtagnya. Dari hashtag itu jumlahnya total yang melihat postingan saya dari hashtag itu ada 8.274. Seperti yang kita ketahui di Instagram itu ada fitur untuk mencari sebuah postingan atau konten atau informasi di sini nih. Nah, ini di sini. Nah, di sini sebenarnya di sini kita bisa mencari suatu postingan pertama menurut akun. Jadi misal saya akan mencari tentang tausiah nih. Tausiah.
Nah, pertama misalkan ini dengan keyword tausiah ya. Ini yang muncul yang pertama adalah rank teratasnya di sini. Ada rank teratas, di sini ada akun. Jadi menurut akun Instagram dengan nama tausiah itu ini listnya. Terus yang kedua adalah tags. Nah, di sini adalah beberapa tag yang dibuat dengan keyword tausiah. Di sini listnya. Jadi ada yang dengan kata tausiah itu ada tausiah cinta dan sebagainya. Dan di sini juga ada place. Nah, kalau place itu kayak misalkan ini nih ada mungkin beberapa akun yang sudah mempunyai kantor, jadi bisa didaftarkan di mapnya Facebook sehingga bisa terdeteksi di sini. Nah, saya pribadi memang karena akun saya namanya itu bukan tausiah, maka untuk mengoptimalisasinya saya menggunakan hashtag gitu. Jadi pakai tag gitu. Gitu. Karena itu ternyata hari ini banyak yang mencari suatu konten Instagram itu menurut difilter dengan hashtag gitu. Jadi hashtag menjadi salah satu yang penting untuk dioptimalisasinya. Nah, kenapa hashtag juga menjadi penting? Karena kita mungkin sering melihat di sini nih di beranda Instagram kita ada beberapa postingan yang itu muncul karena hashtag. Nah, seperti ini nih. Ini hashtag RBAYuAji yang postingnya adalah goodminds.ig. Ini bisa ternyata juga hashtag juga ditampilkan pada beranda dan bahkan sebenarnya hashtag itu bisa di-follow. Kan ini kalau diklik ya. Nah, ini bisa di-follow nih. Jadi bukan hanya akun ternyata yang bisa di-follow, tapi hashtag juga bisa di-follow. Nah, kembali pada postingan saya yang tadi yang ini. Nah, sebenarnya untuk memahami bagaimana cara mengoptimalisasi Instagram, kita harus riset postingan gitu. Ini kan saya baru menjelaskan tentang bagaimana kita mengoptimalisasi Instagram, postingan Instagram. Yang pertama dari bab hashtag gitu. Kalau kita lihat di sini ada beberapa hashtag. Nah, hashtag ini juga sebenarnya kita harus riset satu-satu gitu. Boleh jadi nanti ada hashtag yang bagus yang itu sesuai dengan konten kita. Jadi hashtag kita itu juga harus sesuai dengan postingan kita itu harus sesuai dengan hashtag yang akan kita tambahkan di sini di postingannya. Gitu. Jadi supaya kemudian orang yang melihatnya pun itu ya memang tertarik gitu. Jadi bukan hanya melihat saja gitu, tapi sampai misalkan like, lebih bagus itu sampai komen atau misalkan repost. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kan 726. Nah, ini postingan yang kedua di sini ada 820 like. Kita lihat jangkauannya berapa. Nah, ini jangkauannya sampai 12.272 orang. Dengan yang save itu 115, yang forward 22, yang komen 9 dan yang like-nya 821. Kita lihat di sini di bawah. Di sini yang melihat dari hashtag itu 12.347. Jadi di postingan ini masih tetap yang melihat, yang terjangkau itu ternyata paling banyak dari hashtag. Itu bahkan itu melebihi jumlah follower yang saya punyai. Dari home atau dari berandanya itu ada 531. Itu biasanya yang home ini adalah dari followers kita. Gitu. Jadi salah satu followers kita misalkan tadi kan yang saya itu jumlah followersnya itu 1.700-an. Nah, ini ternyata dari 1.700-an orang followers yang saya punyai itu hanya mampu menjangkau 531. Kenapa? Pertanyaan itu kenapa kan? Kenapa hanya menjangkau sedikit followers yang saya punyai? Karena sebenarnya Instagram itu mempunyai algoritma atau aturan. Algoritma itu sebenarnya tata cara ya, bukan aturan. Jadi algoritma itu bagi saya itu menjadi sebuah aturan gitu. Jadi ketika postingan kita ingin optimal gitu ya, maka ya harus diikuti aturannya gitu. Biar kalau kita menyalahi aturan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kita akan jangkauan kita akan dikurangi gitu.
Gitu. Jadi sebenarnya di Instagram itu idealnya itu dari jumlah followers yang ada, jangkauan kita itu akan dipublikasikan oleh sistem Instagram hanya ke 30% dari jumlah followers kita. Jadi misalkan dari 1.700, kalau 30%-nya berapa tuh? Ya pokoknya 30% dari itu ya Instagram akan menjangkau orang-orang dari jumlah followers kita adalah sejumlah 30%. Nah, sebenarnya itu bisa dioptimalisasi, jadi bisa lebih diperbanyak jangkauannya dengan komen gitu. Nah, sebelum kita bahas ke bab komen, kita tuntaskan dulu nih yang hashtag. Kita coba cari lagi yang ini. Nah, ini kalau yang ini sebenarnya pakai hashtag juga dan sebenarnya pakai hashtag yang sama. Ini masih sama hashtagnya. Tapi kemudian yang anehnya di sini hanya mempunyai 52 like gitu. Kalau kita lihat insight-nya. Nah, ternyata di sini hanya menjangkau 443. Padahal tadi jumlah follower saya 1.750 kan. Tapi ternyata hanya menjangkau 443 orang. Nah, di sini kalau dilihat dari home ternyata hanya 435. Yang dari profile itu 19, yang dari hashtag hanya 11. Ternyata hashtagnya tidak termaksimalkan ternyata. Tidak banyak orang yang melihat dari hashtag. Kenapa kan? Pertanyaannya kenapa tuh? Kalau kita lihat nih, di sini banyak dari captionnya ya. Ini ada beberapa yang mengutip ayat Al-Quran dan di dalamnya salah satunya ada kata Allah Subhanahu wa taala. Terus di komennya ini komennya itu hanya dua dan salah satu komennya itu ada komen saya justru yang ada kata aminnya. Jadi teman-teman, ini saya hanya sebenarnya baru berasumsi dan beberapa kali membaca artikel, ternyata Instagram itu mempunyai proxy atau filter yang mempunyai fungsi filtering pada kata-kata yang itu langsung berkaitan dengan Islam gitu. Jadi seperti takbir, Allahu Akbar gitu ya. Terus pokoknya yang mungkin dianggap oleh mereka itu radikalis Islam gitu. Padahal kan menurut kita mah ya enggak gitu. Justru itu kan Islam fundamental ya. Tapi Instagram menganggap itu mungkin radikal. Jadi segala bentuk penyebab radikalisme itu biasanya diturunkan juga jangkauannya. Jadi sebisa mungkin teman-teman hindari kosakata yang itu berkaitan langsung dengan Islam. Nah, kita lihat lagi di sini postingan yang selanjutnya ini ada 70 like ya. Kita lihat di sini. Ini sebenarnya masih memakai hashtag yang sama. Ini di sini masih sama hashtagnya. Nah, kita lihat di sini yang dari hashtag itu lumayan. Kalau di sini ada 469. Kalau dari home atau beranda orang lain itu 381. Yang berarti itu kan dari follower kita tuh. Yang dari profile itu 15, yang dari order itu 36. Sini yang forward hanya 2 orang. Yang komen 8 orang. Nah, ini dari yang ini sama hanya 77. Ini beberapa hari kemarin sebenarnya saya juga riset postingan saya sendiri. Apa yang menyebabkan satu postingan itu bisa menjangkau banyak orang. Nanti teman-teman juga bisa coba-coba ya. Barangkali mungkin nanti ada bukan hanya dari hashtag yang bisa dioptimalisasi gitu. Karena ternyata ini saya menggunakan hashtag yang sama, tapi jangkauannya ada yang kecil gitu. Dari postingan ini saja, ini jangkauannya hanya 592 kalau dari hashtag gitu. Tapi sebenarnya itu lumayan gitu. Karena kalau misalkan kita tidak pakai hashtag, itu paling yang menjangkaunya cuma 373-an gitu. Jadi masih terbantu oleh hashtag. Cuman kan gimana caranya tadi supaya hashtagnya itu bisa sampai melebihi jumlah follower kita seperti 2 postingan di awal tadi. Kita lanjut. Nah, ini juga sama. Ini hashtagnya sebenarnya sudah teroptimalisasi. Tuh, ada jumlah hashtag yang melihat dari hashtag ada 376. Meskipun memang juga tidak terlalu banyak yang 2 postingan di awal tadi ya.
Nah, selanjutnya ini juga masih ini dari hashtag 526. Yang ini juga sama. Nah, ini lumayan ya kawannya, ada 1426. Ini ada dari hashtag itu ada 1000. Ini lumayan ya, ada 1041. Selanjutnya, nah ini yang paling baru nih, postingan yang paling baru. Followersnya masih terus bertambah nih untuk yang ini tuh, baru 9 menit yang lalu. Padahal udah dari malam tadi kita posting. Kalau kita lihat nih, ini jangkauannya sudah 8.455 dan postingan ini saya yakin masih akan terus bertambah ya jumlah jangkauannya. Mungkin bisa sampai melebihi 10.000 nantinya. Ini kalau kita lihat ini dari hashtagnya sampai 8.605. Yang dari home-nya 414, profil cuma 1. From order mungkin bisa dari link yang itu di post di WA atau di media sosial lainnya. Jumlah komennya 8, yang forward ada 24, yang sampai mengundang ke profil ada 7. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan pandangan ya. Ini silakan teman-teman dicoba saja di akun Instagram masing-masing. Jadi dari beberapa postingan yang sudah saya postingkan dan saya coba bandingkan ya, postingan yang mempunyai jangkauan yang tinggi dan juga dengan postingan yang memiliki jangkauan yang rendah. Yang pertama kemudian adalah harus berhati-hati pada caption atau deskripsi dari postingan teman-teman. Jadi sebisa mungkin tadi hindari dari kosakata yang maknanya berhubungan langsung dengan Islam. Karena itu khawatir bisa dianggap radikal gitu oleh Facebook. Karena saya juga sebenarnya tidak Instagram dan Facebook itu, jadi Instagram dan Facebook kan masih satu perusahaan. Jadi kurang lebih algoritmanya itu masih sama gitu ya. Jadi Instagram atau Facebook itu saya tidak mempunyai database-nya gitu. Jadi sialnya itu memang database kosakata yang diblok gitu atau dalam tanda kutip memang diblokir oleh Instagram itu tidak dipublikasikan. Sialnya itu memang, sehingga kemudian kita juga nggak bisa ini ya. Tapi asumsi saya sampai saat ini adalah tadi kata-kata yang berbau Islam langsung itu akan jangkauannya akan diturunkan oleh Instagram. Nah, di sini kita lihat di sini tidak ada kata, kalau doa itu kan umum ya, doa itu juga di agama lain juga ada. Tidak ada kata yang bermakna langsung pada Islam. Jadi yang Islam radikal, tapi yang mungkin yang mengundang kegaduhan, bukan radikal ya. Jadi yang Islam yang membuat gaduh gitu. Mari kan kalau kita lihat nih di Indonesia ada kan gerakan 212 dan gerakan penistaan agama gitu ya, menolak penistaan agama gitu ya. Nah, kira-kira yang membuat gaduh ke sana itu Instagram dan Facebook itu udah akan menurunkan jangkauan dari setiap postingannya gitu. Memang nanti mungkin kita bisa lebih sharing juga ya tentang kira-kira kosakata apa nih yang memang bisa menurunkan jangkauan postingan gitu. Dan untuk mengoptimalisasi satu postingan ini selain hashtag itu bisa juga dengan komen. Jadi gini teman-teman, saya ini misalkan memang ada beberapa postingan saya juga yang jangkauannya rendah, hashtagnya sama dengan ini nih, hashtagnya sama. Tapi sebenarnya juga tidak ada kosakata yang mengundang kegaduhan gitu. Mengundang kegaduhan yang berbau Islam gitu. Jadi ternyata itu salah satunya faktor dari komentar yang dimiliki. Jadi setiap komen itu, jadi postingan kita akan lebih lama berada di beranda di sini, akan kemungkinan besar bertahan di beranda orang lain ketika itu di komen gitu. Jadi setiap komenan yang masuk pada postingan kita itu akan semakin memperluas jangkauan kita gitu. Jadi hashtag gitu. Jadi misalkan di sini nih. Nah, di sini biasanya yang ada di sini adalah yang mempunyai komenan yang banyak nih. Jadi yang ditampilkan di sini ataupun yang hashtag yang ada di sini.
Jadi bukan hanya postingannya ada hashtag ini saja gitu. Misalkan ini kan hashtag RBAyu Aji, bukan hanya postingan dengan setiap postingan yang mempunyai hashtag RBAyu Aji saja gitu yang ditampilkan di sini. Tapi hashtag postingan yang mempunyai hashtag ini dengan komen yang banyak gitu ya. Gitu. Ini kan ada 8 komen nih. Dengan 8 komentar ternyata juga mampu untuk mengoptimalisasi hashtag yang ada di sini. Itu yang selanjutnya ini bisa di forward di sini. Jadi kalau misalkan orang sampai nge-forward ke sini nih ke story-nya gitu, misalkan dikirimkan ke temannya gitu ya, itu juga bisa memperluas jangkauan kita karena kan kita juga sering lihat di sini kan ada ini ya, ada status orang nih. Di sini misalkan kita kan sering lihat ini kan postingan kayak gini, ini kan bisa redirect ke postingan tersebut gitu. Jadi kita yang pemilik postingannya, pemilik akunnya juga repost lah gitu. Jadi di forward ke story kita gitu. Dan juga kalau misalkan postingannya menarik, itu bisa sampai di forward juga ke status atau story orang lain gitu. Gitu. Nah, selain hashtag, selanjutnya untuk mengoptimalisasi Instagram itu ada sebentar ya. Membuat konten. Oke, tentang konten. Nah, untuk konten sebenarnya supaya jangkauan kita lebih banyak gitu. Jadi kan yang pertama itu memang cara mengoptimalisasi Instagram yang pertama adalah hashtagnya. Bukan hashtag sih yang pertama. Seharusnya memang yang pertama adalah konten. Jadi kalau bisa teman-teman pertama buat konten yang bermanfaat tentu saja. Karena ya percuma ya kalau misalkan kontennya nggak bermanfaat gitu. Karena nggak akan bernilai pahala nantinya. Gitu. Dan kalau misal kontennya bermanfaat, kalau bisa nanti buat konten yang menarik gitu. Buat konten yang menarik dengan background atau gambar yang menarik juga gitu. Ini nanti untuk pemilihan gambar itu bisa gambar-gambar seperti ini itu banyak kalau ini kan buat sendiri ya. Nah, kalau gambar-gambar seperti ini itu teman-teman bisa nyarinya yang bagus itu di Pinterest sini. Nah, biasanya saya mencari gambar itu dari sini. Nah, jadi kalau di sini memang kalau kita searching misalkan tentang kopi atau tentang laptop, jadi yang muncul itu bukan jualan gitu. Kalau di Google kan nanti yang muncul itu harga-harga kan. Nah, kalau di sini biasanya justru yang muncul itu bisa fotografi. Misal saya ya mencari misalkan kopi. Nah, jadi yang muncul itu gambar-gambarnya bagus gitu karena sebenarnya lebih ke fotografi sih kalau di sini tuh. Jadi gambar-gambarnya lebih bagus lah kalau di sini. Nah, kembali ke ini di sini. Jadi tadi konten, yang pertama konten ya. Jadi buat konten yang semenarik mungkin, kalau bisa konten yang bisa mengundang komentar gitu. Karena semakin banyak komentar yang kita punyai dalam satu postingan, itu semakin menjadikan postingan kita bertahan lama di sini gitu. Jadi bertahan lama di urutan awal-awal dari beranda orang lain gitu. Nah, setelah itu kemudian hindari kosakata yang membuat gaduh gitu. Jadi yang membuat kegaduhan lah. Terutama kegaduhan yang berbau Islamis gitu. Selanjutnya setelah itu adalah repost. Jadi teman-teman juga repost, dan kalau misalkan tadi kan banyak komentar, nanti juga kan dengan sendirinya orang-orang yang melihat kalau kontennya bagus nanti juga akan dipost atau misalkan di komen bahkan nge-tag orang lain gitu. Misalkan di sini. Ini kan tuh ada beberapa orang yang ini juga saya nggak tahu nih, ini bukan follower saya sebenarnya tapi nge-tag orang lain gitu. Gitu. Jadi buat konten yang tadi bisa menarik interaksi atau engagement gitu orang lain. Nah, itu paling yang bisa saya jelaskan ya tentang bagaimana cara mengoptimalisasi Instagram. Ini sebenarnya hanya dari asumsi saya. Bukan asumsi sih sebenarnya, riset lah bisa dikatakan ya, riset dari beberapa postingan yang coba saya bandingkan. Ternyata kan di sini ada dua nih ya yang tembus sampai like-nya 820. Padahal kan idealnya sebenarnya 100-an sih, 70-80-an lah yang like postingan saya. Tapi di ini dan ini yang paling awal ini mempunyai
like lebih dari 700. Bahkan jangkauannya itu ini kan 8.000. Tadi yang paling awal itu ada sampai 12.000 ya yang ini nih. Ini jangkauannya sampai 12.000. Itu mungkin silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada komentar. Namun sebelum itu ada baiknya memang teman-teman langsung praktik dulu. Jadi nanti kalau misalkan praktik kok misalkan nah baru kita tanya jawab gitu. Lebih enakan gitu karena kalau misalkan tanya jawab di awal tanpa praktik ya itu sama juga bohong ya sebenarnya gitu. Ya, silakan langsung praktek aja. Saya rasa juga cukup jelas bagaimana cara mengoptimalisasi Instagram. Dan ini caranya organik atau gratis. Jadi bisa dipraktekkan di akun Instagram teman-teman. Dan selanjutnya ini juga akhir-akhir ini follower saya sebenarnya ya tiap hari biasanya ada sih 2 follower baru. Nah itu juga bisa jadi supaya follower kita bertambah secara organik juga. Teman-teman juga bisa kalau bisa ya itu membuat postingan rutin sehari 3 kali kalau bisa. Karena saya juga dapat informasi sih dari teman saya bahwa dengan itu bisa menambah follower kita. Apalagi ketika setiap postingannya itu bisa dioptimalisasi seperti ini. Gitu. Jadi ketika misalkan ya kita bayangkan saja kita misalkan nih ada akun atau hashtag yang menarik yang selalu motivasi kita. Ternyata akunnya itu lagi, misalkan hashtagnya itu lagi. Ya kemudian kita juga akan tertarik untuk nge-follow akunnya karena bermanfaat gitu. Jadi intinya semakin bermanfaat, semakin banyak followers kita dan semakin banyak jangkauan kita dan semakin banyak yang ingin komen atau interaksi dengan postingan kita. Intinya mudah-mudahan kita bisa semakin bermanfaat dengan adanya fasilitas ini, apalagi fasilitas yang gratis dan juga postingan kita itu bisa menjadi amal jariah ke depan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.